A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu empat nah? Faham empat pun teman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu mahmat yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Titik. Kah? Alhamdulillah, musannif pengarang kitab sebelum memulai permulaan kitab tetap adalah dimulai dengan puja syukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya semua milik kenikmatan, semua milik keindahan itu hanya milik Allah. Semua berdasarkan karunia Allah. Jadi setiap musannif pengarang kitab mesti diawali dengan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Mandum puja ha tapua kepada Allah. Karena semua pada hakikatnya segala puji itu miliknya Allah. Contoh, itanya lempah tadi pegat oleh Allah Taala. Lempah cantik. Sehingga takkan buat orang lain hain kala nilai darah yang cukup tadi kaya ile. Nya dari tak cukup berat laga anak darahnya. Yang tak puja tau anak darah. Pada hakikat je yang pegat anak darahnya tau Allah. Jadi yang tak puja sebetulnya yang patut dan sangat wajar hanyalah Allah. Ya, ban. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah itulah semuanya keindahan yang tak pandang di mata yang mandum milik Allah. Tak puas mandum puja kepada Allah. Menansyid selawat dan salam pun hana tua getanyo beri ketayo sangjunkan tanyo paparkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena dengan berkat perjuangan, dengan berkat nutuskannya Rasulullah sampailah agama Islam sampai detik jino terasakan bak getanya. Seandainya hana Rasulullah perjuangkan agama Islam, seandainya Rasulullah hana nupelahir, Allah Taala hana nupelahir Rasulullah, akankah tanya tak tepu Islam? Sungguh hana tak tepu. Sebagai contoh kaum jahiliyah. Bahkan kepenan kaum jahiliyah. Karena jahil, makna jahil bodoh. Urung-urung yang cukup bodoh. Yang makna jahiliyah. Ya, jadi punya urung-urung bangai tak kena jahiliyah. Anjur campa bangka tu. Ya, yang inti adalah makna jahiliyah adalah urung yang paling bangai di segi atau di bidang agama dan tidak mengenal yang namanya Khalid yang sebenarnya. Hana dituri yang teh Allah yang sebetulnya, yang teh Tuhan yang sebetulnya. Maka penantu awak jahiliyah. Ya, jadi sebelum Rasulullah, sebelum lahirnya baginda Rasulullah, yaitulah yang dikatakan dengan kaum jahiliyah yang hana turi Allah. Sehingga dalam keramaian tersebut, dalam keramaian kejahilian tersebut, maka dilahirkannya baginda Rasulullah. Man timbul pertanyaan, menau, bukan pegah hotel masa sebelum lahir Rasulullah, yaitu kaum jahiliyah. Kebanyakan daripada mereka yaitu menganut agama Yahudi dan Nasrani. Rasulullah, mak Rasulullah, yan ayah Rasulullah, yan pu agama. Engkau timbul pertanyaan? Sedangkan dah pegang dia agama Islam, soba Rasulullah. Man mak ngan ayah Nabi pu agama. Ya, setiap agama yang Allah putrun kena ubumu. Yang dekun agama samawi dari Allah kena ubu yang menganut so baik itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Idris, Nuh, Saleh dan segala macam itu namanya adalah agama samawi. Kah?
Jadi nyan mandum tamang syurga. Beta pakai tanya Islam tok ke tanya sagai yang tamang syurga. Man umat Nabi Musa, umat Nabi Adam. Ya, kah? Man mak ngan ayah Nabi. Jina troh Wahabi pegah tu naudzubillah mak ayah Nabi tamang nura. Naudzubillah nyang ka ben patih. Mana na ya pegah bakra nian yang kajut nu ya Allah ya dia. Mak ngan ayah Nabi bukanlah penyembah berhala. Bak masanya nagepenan dengan nyan kepenan nyan masa fatrah. Makna ji masa yang suci yang diberikan oleh Allah tanpa ajaran artinya. Dengan putusnya atau keangkatnya Nabi Isa ulangit dan adalah sebelum diutusnya Rasulullah nyan kepenan masa fatrah. Masa kesucian. Bermakna si berangkat somantang yang hana sembah berhala bak watenyan. Hana semayang hana masalah. Yang penting baik semah patung manteng. Nyan tamang syuruh. Jadi mak dan ayah Nabi tidak pernah menyembah berhala. Ya, jadi baik ni patih menyayak pegah di Wahabi bahawa mak dengan ayah Nabi tamang na'udzubillah. Nyan baik ni patih. Ya, karena apa kan? Karena pada masa itu dikatakan masa fatrah. Masa suci. Si berangkat yang hana sembah berhala, hana masalah unyan tamang syuruga. Nyamban saja. Kenapa kan? Watanya hana ajaran Islam, hana ajaran giyu semayang, hana ajaran giyu puasa, hana ajaran giyu bosa, zakat, hana sapu pekakan dalam najis yang bernama utusan. Ya, jadi pun tayo hana tua beribadah selawat dan salam ta junjung ta putruh kepada baginda Rasulullah yang telah bersusah payah dalam menegakkan agama Islam. Ya, jadi setiap pengarang kitab pun selalu dan tidak pernah lupa berselawat kepada lebih-lebih lamnya bulan Maulud. Ya, yang bulan Maulud cukup raya pahala temia tatem peraya urau lahir Nabi. Tak peraya atau terayakan maulidnya hana mecah ngang kanduri. Ilong pane jino blang tengah mata. Jita main bola hana puta pekahkan ke Mekah kan sapu pi. Panen arah rezeki ilong nak kauri Maulud. Jangankan manok sehat manok sakit hanta tumu. Ya, tak hauri Maulud ataupun tarayakan hari kelahiran Nabi tidak mesti dengan kanduri. Hana payah hana meceh dengan kauri ke dia yang babeh pen. Tapi boleh kita rayakan yang pertama, boleh dengan melakukan hal-hal atau ibadah yang kira merayakan Maulid. Nyo taduk tanya orangnya hino. Tak pegah mengenai sejarah Nabi. Tak ingat akan masa kisah Nabi. Nyo merupakan Maulid cik. Mengingat kelahiran Nabi yang ni hana meceh tayak si mano tayak bungkuh tayak bau melasah hana meceh. Boleh terayakan Maulid dengan tak puasa. Bahkan menanda pegah sesuai dengan hadis. Ya, hadis riwayat daripada Muslim. Ini hadis sahih. Makna sahih adalah dia tacak ke sumber hukum. Karena sumber hukum dalam Islam naput. Yang pertama Al-Qur'an. Menyahna dalam Al-Quran hanya tahu hal lain. Kena oleh dalam Al-Quran. Ya, oleh hukum-hukum dalam Al-Quran lagi. Hana. Berarti baru beralih kepada sumber yang kedua yang bernama hadis. Dalam hadisnya na tingkatan na sahih, na hasan, na dhaif. Bahkan sekalipun ada yang bernama maudhu. Maknanya adalah palsu. Yang jid tacak ke sumber hukum ialah hadis sahih. Nyan, Muya Hasan jid cid tacak. Yang adalah tingkatan kedua. Muya dhaif boleh untuk amalan binafsih, untuk amal raud. Naga kepegah lah hadis kerana riwayat selain daripada Bukhari dan Muslim. Mereka baca suratnya fadilah meno. Ya, bisa jadi itu hadis dhaif ataupun hadis hasan. Boleh kita pakai untuk amalan sendiri. Kah? Jadi bak hadisnya ke itanya tamu. Yang na dalam hadis riwayat daripada Muslim, nyo hadis sahih putra kepegah. Seorang sahabat
pada masa Rasulullah daripada kaum Ansar. Pernah ketayang ba Rasulullah. Jadi tanya ba Rasulullah. Untuk apa pakan katanya tak puasa di uras Senin? Ya, kan? Nan sahabat iaitu Abi Qatadah Al-Ansari. Nan sahabatnya. Pakan katanya tak puasa ba uras Senin. Kayaknya lah sunat puasa uras Senin. Nyale. Ya. Pakan. Putranya jawab, "Ya Rasulullah, sungguh pada hari itu aku dilahirkan. Dan pada hari itu adalah pertama sekali aku menerima wahyu." Ya, jadi urat Senin Rasulullah lahir. Untuk memperingatinya dianjurkan puasa. Ya, kalian rupaji bak hadis mantang Rasul ka geperingat. Tapi hana model putra pegah kanduri dia kedanya. Cuma kagum mulai geperingat. Pegah ada awak yang pegah. Bid'ah. Tanya. Ya, jadi nyan adalah bukan satu hal yang merupakan bid'ah. Karena dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwa Rasulullah dan dianjurkan memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Dah man hadis lain yo yang sahih saga tecok. Dah hadis lain yang menunjukkan bahwa Maulid ini bukan satu hal bid'ah. Yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu seorang yang paling celaka, Abu Lahab. Nanduri Abu Lahab? Nanduri? Kan yang menumpak berosahinan. Abu Lahab yaitu pamannya Rasulullah, orang yang paling celaka. Pakan pegah Abu Lahab orang yang paling celaka dalam Al-Quran. Kan tayo yang pegah Allah Ta'ala langsung berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka kesah Abu Lahab. Malam Al-Quran ke pegah celaka. Bahagia? Mustahil. Allah sendiri yang berfirman celaka tak Abu Lahab. Tapi Abu Lahab keringanan siksaan di setiap hari Senin. Watai Abu Lahab mati, watainya nelumpau oleh para keluarga Abu Lahab. Nelumpau keluarga Abu Lahab dalam keadaan disiksa oleh Allah yang sangat berat. Sehingga bertanya Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, begitu beratnya siksaan yang Allah beri kepada Abu Lahab. Hana keringanan, tu sampai-sampai lagi yang rasakan putra Abu Lahab. Memangnya cukup pedih siksaan yang Allah timpakan kelon. Tapi tip-tip urat Senin keringanan kepada Allah. Keringanan yaitu gebi dong tip urat Senin dari celahnya bayi yang dia agungkan yaitu Rasulullah. Karena Abu Lahab tenang, bahagia ke watai lahirnya Rasulullah. Watenya hana gedepu nyan Rasulnya gedepu pak senang. Cuman tanya, banta pelarhana sayang tegedeh ta gulok-gulok ate banyak-banyak. Munya ta tepu anak yang teman durhaka nak galak dah pelihara. Siah le lapah kan tak gibloh buat aku tu. Ya kaya bengeh tu karena hana ta tepu wajib sayang tu. Abu Lahab menocit. Senang tu lahir Rasulullah. Sehingga bawatenya yang beri informasi pertama bahawa Rasulullah lahir yaitu Suwaibah. Suwaibahnya lamitnya Abu Lahab. Bangga dengar beritanya yang disampaikan oleh Suwaibah, bukan Abu Lahab dengan sebab idrak kapegah akan berita kelahiran anak kemulun, maka adalah ni baornya drong hukum merdeka. Merdeka Suwaibah akibat lahirnya Rasulullah. Yan kalian. Dengan sebabnya Allah birahmat walaupun kecelakai dalam Quran. Dalam ayat jelas. Tapi Allah birahmat tip urusinin GBI ke Abu Lahab. Tanya na'udzubillah kan tanya gop. Meyatamang nuraka yang hana istilah menampai. Gepegah dalam kitab tambih, gepegah dalam kitabnya nasyid. Dalam Yang adalah makhluk ataupun manusia yang dalam neraka.
selalu dalam keadaan siksa. Wata talake walaupun dalam siksa tapi talake Allah syid. Nyahinan hayutan. Allah tak murka kepada Allah, Allah tak puput maksud kepada Allah. Tam lake Allah lom. Nyahana malek kem kata pe yang kenyang. Ya. Jadi putra lake lang neraka. Ya Allah ko berak gerah ko nibi ya Allah. Ko berak de ko nibi makanan ya Allah. Nyan talake. Tetap lake Allah. Gawi putra gawi mayai ke pegah dari kerak apui. Ni tanya pegah adalah istilah haji pura mahma yang meleleh lagi yang mirah. Getuangkan menantroh dalam babah dalam babah tu angoh buthi red giga tumbuh kedeh uyup hana payah tu. Menancit makanan ada telake. Wata tak thang cukup mangat makanan menan takap duruh buti duruh igo hana payah tu tibik kero dak punggung. Nyamban hana kenikmatan dalam neraka. Oleh Allah kabrat tak siksaan terus selalu apu. Akhirut melakelam di makhluk atau di manusia dalam neraka. Putra laki ya Allah. Baiklah ni apu Nabi ujun ya Allah. Yang tetap laki Allah sih. Gebi di Allah Taala. Putra gebi. Gepegah dalam kitabnya pindah gepegah hentuk. Mia tabut hentuk kam rompok. Ha? Gepe hitam di watu. Ya, gepe hitam di watu. Biasa je mia awan hitam kira-kira ujun Tuhan. Biasa je ya, memorinya hantua tu manuro kiamat. Ada masalah hidupnya mia awan hitam ujun yang tetap ingat. Masalah hidupnya tak pun maksud tetap ingat ban kedua Tuhan. Kah? Manusia dalam neraka bandingkan waktu kaitam. Kah senang hatinya, kah harapan ujungnya. Ternyata yang hitamnya kelah awan, kelah tanda-tanda genuk putran ujung. Tapi ni tu ulu kamu kumpal waktu. Nyan azub. Ulu kamu kumpal tak dari jauh kan hitam menanhi. Kah? Kamu kumpal waktu hitam nan. Hana terlihat tu putran tu. Kai lah hurt teman. Hurt tu ulu yang hurt. Mulai siksaan lain teman. Yang inti dia ada yang namanya istilah nikmat ataupun yang namanya sedikit kebaikan urung dalam neraka. Tapi adalah Abu Lahab gebi. Pakan berkat geperaya uralah Nabi walaupun hana gedepu kedih. Ya nyamban. Maka tanya jangan pernah dah lupakan yang namanya